Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan majelis kita masih di dalam pembahasan bab tentang jenis-jenis atau model-model pakaian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan untuk sholat, yang akan kita kutipkan hadis-hadisnya dari kitab Sunan Abi Dawud yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang bab yang membahas berkaitan seseorang yang mengikat atau menggunakan kain, terima kasih, dengan cara diikat satu kain saja, kemudian diikat di bagian lehernya seperti yang kemarin sudah kita praktekkan, kemudian digunakan untuk sholat. Bab ini nanti akan bercabang kepada permasalahan-permasalahan yang lain, termasuk juga permasalahan tentang menutup aurat, hukum menutup aurat di dalam sholat. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Beliau berkata, laqad ra'aitur rijala 'aqidi uzurihim fi a'naqihim min diqil uzur khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'amthalis sibyan. Faqala qail, ya ma'syaran nisa, la tarfa'na ru'usakunna hatta yarfa'ar rijalu. Aku telah melihat, kata Sahal, kaum laki-laki, kemarin juga sudah kita jelaskan, kaum laki-laki yang di sini mayoritas berasal dari kalangan ahli sufah. Tidak sedikit dari kaum pria yang mengikatkan izar mereka atau kain mereka ini di bagian leher di sini. Padahal kain mereka itu sempit. Nah, berarti nanti ketika mereka mengikatkan kain mereka di leher seperti yang kemarin kita praktekkan, ini akan berkonsekuensi bagian bawah kaki ini maksudnya tidak menutup sampai ke bagian kaki di tulang kering. Maksudnya dia nanti hanya akan melebihi sedikit dari bagian lutut, tidak sampai ke bawah gitu, tidak sampai ke bagian mata kaki, tapi hanya sedikit menutupi bagian lutut, yang kemudian akan berkonsekuensi juga sebagian auratnya akan terbuka atau sebagian auratnya berpotensi terlihat ketika melakukan ruku atau sujud. Yang lebih fatal, yang lebih memungkinkan untuk terlihat itu adalah ketika sujud.
Dan itu terjadi di belakang khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Terjadi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat. Artinya kondisi ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terjadi pada saat beliau masih hidup. Seperti ka'amthalis sibyan, mereka mengikatkan kain seperti itu seperti seorang anak-anak. Maka Rasulullah berkata, ya ma'syaran nisa. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, bukan kaum prianya yang diingatkan oleh Rasulullah, wahai kaum pria, tolong nanti pakai pakaiannya jangan seperti itu, atau tolong nanti beli pakaian yang baru lagi untuk menutupi bagian bawah agar tidak terlihat saat antum sujud. Tidak seperti itu, tapi justru yang diingatkan adalah kaum wanita. Kaum wanita yang sholat di shaf bagian belakang, karena sempat beberapa kali sudah kita jelaskan kondisinya bahwasanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam shaf antara pria dan wanita tidak dipisah dengan sekat, tidak dipisah dengan penutup. Jadi kemungkinan besar akan kaum wanita itu bisa melihat ke bagian depan, melihat ke bagian laki-laki. Nah, karena tadi kondisi sebagian kaum laki-laki ini berpotensi untuk terlihat saat sujud, boleh kita gambarkan lagi bahwa bapak yang pernah umroh, yang pernah haji, itu kan kalau pakai kain bagian bawah kan tidak pakai daleman, Pak ya. Kalau kita zaman sekarang kan pakai gamis, kita gamisnya misalkan gamis seperti apapun bentuk gamisnya, kita masih bebas menggunakan daleman. Jadi kalau misalkan kita mau ngangkat gamis kita, dalamnya masih ada bagian celana, masih tertutup auratnya, aman masih. Tapi kalau mau kita lihat kondisi yang dijelaskan di dalam hadis ini, kita bayangkan saat kita haji dan umroh, hanya menggunakan pakaian sehelai seperti itu dan bagian dalamnya tidak menggunakan daleman sama sekali. Nah, kalau mau kita coba, kalau mau kita rasakan, kita tidak usah pakai daleman. Terus kemudian kita menggunakan kain ihram yang biasa digunakan untuk haji dan umrah itu, dan kemudian kita coba untuk sujud. Kalau kainnya itu, saya praktekkan lagi nih. Saya masih bawa ininya masih bawa selimutnya nih. Nah, ini kainnya lumayan lebar. Kalau kita pakai menggunakan pakai metode iktizar. Kan kemarin ada dua metode yang kita jelaskan. Ada metode iktizar. Iktizar itu menggunakan kain bagian bawah seperti ini dan kemudian diikat. Ini metode iktizar, tapi bagian atasnya terbuka. Ada lagi metode iltihaf. Kalau metode iltihaf yang kemarin seperti kita praktekkan, bagian atasnya ditutup, langsung diikat di sini. Ini metode iltihaf. Nah, tertutup bagian depan dan belakang. Nah, bagian iltihaf. Nah, ini kain lumayan kalau dipakai untuk iltihaf, dia agak sempit, agak terbuka kan. Nah, hanya sampai ke sini. Kalau mau dipaksakan untuk diikat seperti kemarin, nah sampai ke bagian lutut sini. Kalau mau dipaksakan untuk iltihaf. Tapi kalau menggunakan metode iktizar, ini lumayan lebar. Nah, kalau kain yang lumayan lebar seperti ini, saat kita ruku atau sujud, ini kan bisa kita misalkan kita ruku, sami Allah liman hamidah, terus kemudian kita mau sujud, ini kan bisa kita belah seperti ini untuk meminimalisir terlihatnya aurat kita saat kita sujud. Nah, saya praktekkan gini, nah, enggak kelihatan kan? Karena ininya tertutup tadi bagiannya. Tapi kalau seandainya kainnya sempit, kita menggunakan metode iktizar. Sempit kita pakai ini, kalau ini sudah lebar nih, saya lipat dua lagi lah untuk mempersempit. Nah, ini yang sempit seperti ini nih. Nah, ini kan sempit, cuma selembar anduk aja dia, kayak anduk nih. Pakai iktizar, kita paksakan seperti ini, bisa ketutup.
dari pusar sampai ke lutut. Nah, ini lutut tertutup, masih tertutup seperti ini. Tapi saat kita sujud, ini kan berpotensi untuk terbuka nih. Nah, kelihatan kan? Sujud seperti ini. Kelihatan ini bagian ininya. Apa namanya? Bagian paha sama bagian lutut kelihatan. Nah, itu yang terjadi di masa ini ketika sebagian ahli sufah ini punya kainnya itu tidak terlalu lebar, tapi kemudian mereka tetap berupaya untuk sholat dengan menutup bagian atasnya ini. Nah, ini nanti ada cabang-cabang fikih yang akan kita bahas dalam hadis ini. Ketika mereka sujud, bagian auratnya berpotensi terlihat, apalagi mereka tidak menggunakan daleman. Nah, yang diingatkan justru kaum wanita. Kaum wanita diingatkan oleh Rasulullah, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, la tarfa'na ru'usakunna, jangan sampai kalian mengangkat kepala kalian hatta yarfa'ar rijalu, sampai kaum laki-laki selesai mengangkat kepalanya. Jadi kalau kemarin kita berbicara antara makmum sama imam, sebelum imam masuk ke sebelum imam masuk ke rukun yang berikutnya, makmum jangan bergerak dulu, agar pergerakannya tidak mendahului atau tidak membersamai imam. Minimal selesai kita mendengar bar, setelah bar baru kemudian kita bergerak. Tapi kalau kita bisa melihat gerakan imam, lebih baik lagi. Jadi kita tidak tidak hanya berpatokan pada kode Allahu Akbarnya, tidak berpatokan hanya pada kode zikir Allahu Akbarnya, takbir intiqalnya, enggak, tapi kita juga langsung bisa melihat imamnya. Nah, itu antara makmum sama imam. Jadi ketika imam sudah sujud kemudian bangkit dari sujud, duduk, entah duduk tasyahud atau duduk di antara dua sujud, baru kemudian makmum bergerak dan mengangkat kepalanya bangkit dari sujud. Bagi kaum wanita bukan imam yang jadi patokan, tapi bagi makmum laki-laki yang paling belakang itu yang dijadikan patokan. Biar mereka selesai bergerak dulu, biar mereka selesai bangkit dari sujud dulu, baru kaum wanita diperkenankan oleh Rasulullah untuk bangkit dari sujud. Nah, jadi kaum wanita patokannya bukan tidak hanya mendengar tidak hanya mendengar kode zikir atau takbir intiqal dari imam, tapi kaum wanita juga mendengar. Ini salah satu hikmahnya mubaligh. Jadi kan Allahu Akbar, arti mubaliknya baru Allahu Akbar. Kadang-kadang mubalik ada yang dilamakan, ada yang dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, itu mubaliknya itu kalau di zaman Rasulullah, di mubaliknya itu salah satu fungsinya adalah untuk memberikan memberikan kode kepada jamaah wanita bahwasanya gerakan kaum laki-laki ini sudah selesai. Makanya kan mubaliknya mendengar mendengar patokan suaranya Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah Allahu Akbar, baru kemudian mubaliknya Allahu Akbar. Nah, sambil memposisikan, sambil melihat posisi rekan-rekannya ini atau tetangga-tetangganya ini sudah selesai atau belum gerakannya. Ketika sudah selesai gerakannya, baru kemudian diakhiri zikirnya Allahu Akbarnya di situ untuk memberikan kode kepada kaum wanita. Oh, berarti gerakannya kaum pria sudah selesai, gerakannya jamaah pria sudah selesai, baru kemudian kita bangkit. Nah, jadi yang diperingatkan oleh Rasulullah justru kaum wanitanya, bukan laki-lakinya. Nah, hikmah yang pertama dari hadis ini, faedah yang bisa kita pelajari dari segi fikih, bahwasannya yang seperti ini, kondisi yang seperti ini kan seperti tadi disebutkan, ada momen-momen
ada saat-saat di mana seseorang itu menggunakan pakaian dan kemudian di dalam prosesi sholat bisa jadi auratnya tersingkap atau terbuka. Entah karena ketiup angin kah, atau mungkin ada hewan yang lewat kah, nyangkut seperti itu. Atau mungkin ada anak-anak lari-lari terus kemudian bagian sarungnya atau bagian gamisnya nyangkut terus kemudian tertarik ke atas sehingga terbuka sedikit bagian auratnya. Nah, hukum yang seperti ini oleh para ulama di dalam Syarah Sunan Abi Daud yang dituliskan oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini. Di situ beliau mencantumkan keterangan bahwasanya para ulama berijma, bersepakat bahwasanya kondisi yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Karena yang pertama, terbukanya secara tidak sengaja, dan yang kedua, setelah terbuka langsung ditutup lagi. Jangan dibiarkan kebuka. Misalkan pakai sarung misalkan kipas anginnya kencang, terus kemudian sarungnya terbang-terbang seperti ini. Sarung yang kalau kondisinya kayak gini kan, pakai itizar, sarungnya sempit terus terbang-terbang sarungnya seperti ini. Sudahnya sarungnya terbang malah tambah dibuka seperti ini. Nah, itu batal sholatnya karena terbuka auratnya. Jadi kalau misalkan terbang-terbang sebenarnya sudah tutup lagi, tahan seperti ini, tutup lagi, tidak masalah. Kalau dia terbuka atau tersingkap secara tidak sengaja, apapun penyebabnya, asalkan dia tersingkap secara tidak sengaja dan kemudian langsung ditutup lagi. Ini para ulama bersepakat ijma seluruh mazhab bahwasanya hal yang seperti ini tidak membahayakan sholat, tidak membatalkan sholat dan tidak merusak sholat. Faedah yang kedua, pada hadis ini kita bisa jadi kalau saya ketika mengkaji hadis ini saya bertanya-tanya, kenapa yang diberikan peringatan justru kaum wanitanya bukan laki-lakinya? Padahal yang menjadi dalam tanda kutip yang menjadi sumber kesalahan ya laki-lakinya, karena aurat yang terbuka. Kalau misalkan kaum wanitanya melihat secara tidak sengaja, para ulama pun sepakat itu tidak membatalkan sholat, tidak merusak sholatnya, bahkan tidak berdosa ketika dia melihat secara tidak sengaja. Ini yang disebut dengan nazrah faja'ah, melihat secara tidak sengaja dan kemudian langsung dipalingkan, tidak masalah yang seperti itu. Nah, tapi Rasulullah tidak menegur kaum pria pada saat itu yang menggunakan pakaian seperti ini, yang kondisi pakaiannya demikian, ya karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk ditegur. Yang mereka punya cuma itu, mau gimana lagi, kan gitu. Atau misalkan mau pinjam, ya sudah pinjam sama teman yang lain, sesama ahli suffah, yang lain kan juga punya punya baju. Mereka punya pakaian satu, masing-masing punya pakaian satu helai kain. Kalau mau saling meminjamkan, ya sudah antum aja sholat dulu, antum pakai pakaian aneh, biar antum ketutup bagian bawah sama bagian atasnya. Berarti aneh tidak pakai baju, telanjang, nauzubillah. Nah, konsekuensinya seperti itu. Kalau mau saling meminjamkan, berarti akan ada momen di mana salah satu atau salah dua atau salah tiga kaum muslimin yang tidak menggunakan baju, karena memang tidak punya baju lagi sudah. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk kondisinya seperti itu, tidak bisa dipaksakan. Kalaupun akan kalaupun mau dipaksakan, ayo kaum laki-laki beli baju lagi, harus mendatangkan solusi. Tidak bisa hanya sekedar memerintahkan ayo beli baju lagi, tapi kemudian memaksakannya untuk mencari duit lagi, mencari nafkah lagi, kan tidak bisa seperti itu. Kalau memang memerintahkan membeli baju lagi, kasih solusi, kasih sedekah untuk bisa membeli baju, kan seperti itu. Jadi ini saking banyaknya ahli suffah pada saat itu yang kondisinya seperti ini, ya tidak memungkinkan untuk memaksa mereka untuk beli baju lagi atau menambah kain lagi, tidak memungkinkan. Ya sudah, kemudian dimaklumi oleh Nabi SAW. Toh cara menggunakan pakaian yang seperti itu tetap menutup aurat, meskipun ketika sujud baru kemudian berpotensi auratnya terbuka. Tapi kan di semua
momen sholat selain sujud auratnya tetap tertutup. Mulai dari dia berdiri sampai dia ruku, sampai dia sujud, sampai dia duduk, auratnya tetap tertutup. Yang ada potensi terbuka hanya pada saat sujud saja. Ini sudah dimaklumi oleh Nabi SAW, dan untuk menjaga dari fitnah, perempuan yang diperintahkan untuk menjaga pandangan matanya. Faedah yang ketiga, para sahabat pada saat itu dari kalangan suffah ini, para ahli suffah ini, mereka faham, mereka mengerti bahwasannya kondisi mereka sebenarnya memperbolehkan atau diizinkan untuk menggunakan kain dengan metode iktizar seperti tadi yang kita contohkan. Tapi di sini para ahli suffah ini seperti yang hadis yang kemarin sudah kita bacakan, ada perintah dari Nabi, ada larangan dari Nabi SAW agar kita jangan sampai sholat dalam keadaan bagian atas ini terbuka. Meskipun hal yang seperti ini boleh, tapi kemudian para sahabat memandang sholat dalam keadaan bagian atas ini terbuka, ini paling banter, hukumnya sampai kepada makruh. Para sahabat tidak mau melakukan sesuatu yang terlarang, meskipun dia hanya sifatnya makruh saja. Apalagi haram, yang makruh saja mereka tidak berani, apalagi yang haram. Nah, artinya kalau di zaman sekarang misalkan ada yang bertanya, bolehkah kita sholat pakai singlet? Singlet kan, ya apa sih, kita tahu sendiri singlet kan begini kan. Ya tertutup, bagian dada tertutup, tapi di sini ya bagian atasnya sini hanya tertutup sedikit dan kemudian bagian ketiaknya terbuka. Atau yang lebih ekstrim lagi, misalkan ada yang bertanya, bolehkah kita sholat hanya menggunakan celana panjang, bagian atasnya tertutup? Jawabannya ya seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya di masa Rasulullah pun hal tersebut diizinkan hanya untuk para sahabat atau kaum muslimin yang memang kondisinya itu tidak memiliki kain selain satu helai kain tadi. Kalaupun para sahabat punya satu helai kain dan kainnya masih bisa ditarik untuk menutupi bagian atas, mereka akan lakukan itu. Maka zaman sekarang jangan bermudah-mudah, mentang-mentang aurat laki-laki itu hanya dari pusar sampai ke lutut, terus kemudian ketika sholat kita merasa bebas membuka bagian atas. Jangan sampai seperti itu. Di masa Rasulullah, kaum muslimin sangat menjaga adab ini. Meskipun itu tidak sampai membatalkan sholat, bagian atas ini bukan bagian dari aurat, tapi ketika kita mengkaji hadis ini, kita melihat para sahabat yang punya satu helai kain saja, mereka masih berupaya untuk menaikkan agar bagian atasnya ini tetap tertutup saat sholat. Kecuali memang yang betul-betul sudah tidak bisa dinaikkan lagi. Jadi saking sempitnya kainnya itu, kalau dinaikkan bagian paha terbuka. Nah kalau seperti itu darurat, bukan darurat. Kalau yang seperti itu berarti tidak memungkinkan untuk menutup bagian atas. Ya sudah, lebih diutamakan untuk menutup bagian bawah, karena aurat laki-laki ada di bawah. Lebih diutamakan untuk bagian itu, yang atas dibiarkan terbuka kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi di masa Rasulullah pun sholat dengan bagian atas untuk laki-laki ya, sholat untuk laki-laki dengan bagian atasan yang terbuka ini hanya diizinkan bagi para sahabat yang kondisinya seperti itu tadi, hanya memiliki satu helai kain. Bagi para sahabat yang memiliki dua helai kain atau kainnya itu lebar bisa menutup bagian atas, Rasulullah perintahkan tutup bagian atas. Jadi meskipun bagian atas ini bukan aurat, tapi dia tetap diperintahkan untuk ditutup saat kita melakukan sholat. Faedah yang berapa tadi? 4 berarti. Faedah yang keempat. Di sini ternyata setelah saya perdalam lagi, di kitab Nailul Autar itu penulisnya yaitu Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan ada perbedaan pendapat ternyata di kalangan para ulama
tentang status menutup aurat. Mayoritas para ulama memang menyatakan menutup aurat itu merupakan syarat di dalam sholat. Tapi ternyata ada para ulama lain yang menyatakan itu bukan syarat, hanya sampai kepada derajat wajib. Disebut wajib dan bukan syarat. Kalau Imam Syaukani menyebutnya, pendapat ini disandarkan kepada sebagian ulama dari kalangan mazhab Maliki. Sebagian saja, bukan seluruh mazhab Maliki, bukan kesepakatan para ulama mazhab Maliki, tidak. Bahkan dari mazhab Maliki pun ini hanya dianut oleh sebagian kalangan dari mazhab Maliki. Mereka mengatakan wajib, menutup aurat di dalam sholat itu wajib, tapi bukan syarat. Apa perbedaannya? Kalau syarat itu ketika tidak terpenuhi maka sholatnya dinyatakan tidak sah. Sama seperti wudhu, sama seperti menghadap kiblat, sama seperti berdiri bagi yang mampu. Syarat ketika tidak dipenuhi atau tidak ditunaikan maka sholat akan dinyatakan tidak sah. Berbeda dengan wajib. Kalau dinyatakan wajib, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa ketika perbuatan tersebut dilanggar, ketika aturan tersebut dilanggar. Nah, perbedaan antara syarat sama wajib di situ. Tetap ada konsekuensi dosa, tetapi perbedaannya adalah kalau yang syarat ini berdosa dan membatalkan sholatnya, kalau yang wajib ini berdosa tapi tidak membatalkan sholatnya. Dalilnya sebagian ulama Malikiyah yang tadi disebutkan adalah hadis ini. Ketika sebagian para sahabat itu menggunakan pakaian yang berpotensi auratnya terbuka dan bahkan sudah jelas terlihat pada saat sujud, Rasulullah tidak melarang mereka, Rasulullah tidak memperingatkan mereka, justru Rasulullah memperingatkan kaum wanita yang ada di belakang kaum pria ini agar tidak melihat kepada auratnya tadi. Itu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama Malikiyah tadi. Tapi mayoritas para ulama menyebutkan ini syarat di dalam sholat. Artinya dia akan mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Ketika syarat itu tidak dipenuhi maka sholat dianggap tidak sah. Allahu a'lam bis-shawab. Beralih kepada bab yang berikutnya. Bab Ar-rajul yusalli fi thawbin wahidin ba'duhu ala ghairihi. Ini mungkin kita hampir tidak mendapati kasus yang seperti ini. Tapi di masa Rasulullah bahkan Rasulullah sendiri yang mengalami kasus yang seperti ini. Bab yang membahas tentang seseorang sholat dengan menggunakan satu kain. Sebagiannya dia pakai untuk sholat, sebagiannya dipakai lagi oleh yang lain. Jadi berbagi pakaian, berbagi kain. Di masa Rasulullah ini pernah terjadi, bahkan terjadi pada diri Rasulullah SAW sendiri. Nah, ini nanti sekaligus akan bercabang juga permasalahan fikihnya, sekaligus akan menjelaskan cabang-cabang yang akan diurai di dalam hadis ini. Kalau di zaman sekarang kan kita pakai pakaian yang sudah satu-satu seperti ini, bahkan tidak pernah saya menemukan ada seseorang yang berbagi pakaian. Ayo kita pakai pakaian sama-sama, satu orang pakai dua pakaian, kan enggak mungkin terjadi di masa sekarang. Tapi di masa Rasulullah memungkinkan hal tersebut karena memang pakaian dipakainya itu bukan dengan bentuk tubuh seperti yang kita pakai zaman sekarang. Bisa jadi kainnya itu panjang, lebar, kemudian sebagiannya dipakai oleh satu orang, setengahnya lagi dipakai oleh orang yang lain, dan itu mencukupi. Kalau memang kainnya panjang bisa menutup dua orang. Nah, hadis yang dicantumkan di dalam bab ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahidin. Suatu hari Nabi pernah sholat dengan menggunakan satu helai pakaian. Di ujung hadisnya Ibunda Aisyah mengatakan ba'duhu alayya, sebagian dari pakaian tersebut, sebagian dari satu helai kain ini menutupi tubuhku. Nah, jadi dijelaskan di sini oleh para ulama kondisinya pada saat itu ini sholatnya sholat sunnah, bukan sholat yang dilakukan di dalam masjid. Rasulullah sholat sedangkan Ibunda Aisyah tidur, karena pada saat kejadian ini, pada saat peristiwa ini terjadi, Ibunda Aisyah pada saat itu sedang berada dalam kondisi haid. Nah, di sini tadi yang saya sebutkan ada cabang fikih yang bisa kita simpulkan juga di dalam hadis ini. Ibunda Aisyah tidak ikut berjamaah, tidak menjadi jamaahnya Rasulullah karena pada saat itu beliau dalam kondisi haid. Nah, jadi sebagian kainnya panjang, beliau punya satu helai kain yang panjang, tidak dipotong jadi dua, yang satu dipakai pakaian bawah, satunya dipakai untuk pakaian atasan, tidak seperti itu, tapi dibiarkan terurai panjang dan lebar seperti itu. Kemudian dalam satu momen sholat sunnah, entah tahajud, entah sholat sunnah yang lain, pokoknya sholat yang dilakukan di dalam rumah, Rasulullah sholat dengan menggunakan setengah atau sebagian pakaiannya untuk menutupi tubuh beliau dan menutupi aurat beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi masih ada sebagian. Nah, ini saya juga belum terbayang nih, ini bagaimana caranya ini. Bagaimana caranya menggunakan sebagian pakaiannya itu dipakai untuk sholat, sebagiannya lagi dipakai oleh Ibunda Aisyah untuk tidur. Itu kan berarti saking panjangnya Ibunda Aisyah bisa berkemul dengan pakaian itu, Rasulullah juga cukup digunakan untuk menutupi aurat beliau, aurat dan bagian atasan. Jadi jangan kita bayangkan hanya bagian bawahnya saja, aurat dan bagian atasannya. Nah, saya juga belum terbayangkan bagaimana cara makainya. Apakah dikemulkan, diiltihaf, dan kemudian kalaupun diikatnya itu juga bagaimana caranya juga saya belum terbayangkan, karena kalau harus diikat itu kan berarti ujung sama ujung ini harus kena bagian badan kita semua. Kalau kita hanya dapat satu ujungnya saja, sedangkan ujung yang lainnya itu dipakai oleh orang lain, ini kecil kemungkinan bisa diikat. Dan makanya saya juga belum bisa praktekkan untuk yang hadis yang kedua ini, karena belum terbayang juga seperti apa cara mengikatnya. Yang jelas hal itu pernah terjadi. Sebagian pakaian, sebagian kainnya digunakan oleh Rasulullah, sebagian kainnya lagi digunakan oleh istri beliau radhiyallahu anha. Cabang fikih yang saya sebutkan, yang saya singgung tadi adalah ketika seorang wanita itu haid, apapun kita juga sudah pernah membahas tentang bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap wanita-wanita haid yang kemudian itu dibatalkan di dalam Islam. Di bab tentang taharah kemarin sudah kita singgung itu. Jadi untuk memuliakan wanita-wanita yang haid, di situ aturan atau syariat Islam tidak lagi memperbolehkan atau melarang kaum laki-laki untuk mengasingkan wanita-wanita yang haid, seperti yang dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebelum masa Islam. Diasingkan, ditaruh di tempat tersendiri, makan sendiri, tidak boleh campur sama anggota keluarga yang lain. Nah, itu kemudian tradisi-tradisi yang seperti ini dibatalkan oleh Islam ketika Islam datang. Termasuk juga tradisi kebolehan. Islam juga Allah menetapkan kebolehan berbagi pakaian antara laki-laki dengan wanita yang haid. Di sini para ulama menyimpulkan berarti boleh menggunakan pakaian yang digunakan oleh wanita yang haid itu, asalkan dengan catatan kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan teknologi belum semaju zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang kita sudah
dimanjakan dengan teknologi berupa pembalut dan seterusnya di situ yang kemudian menjamin bahwasanya darah haid itu tidak berceceran, tidak sampai mengenai pakaian. Kalau di zaman Rasulullah pada saat itu sering kejadian darah haid, apalagi darah istihadhah itu berceceran. Apalagi darah istihadhah. Kalau darah istihadhah itu kan sifatnya cair, encer dia. Jadi kalau sudah netes ya netes darah istihadhah itu. Kalaupun dibalut dengan kain, kalau di zaman Rasulullah itu biasanya para wanita itu menggunakan kain yang disebut dengan kain kursuf. Kain kursuf itu bisa menahan menahan darah itu agar tidak netes. Satu helai kain cukup kalau darahnya itu darah haid. Karena sifat dari darah haid itu kental. Jadi dia kalau disumbat dengan satu kain, dia insya Allah tidak akan tembus, kecuali memang darahnya banyak. Tapi kalau darahnya itu tidak terlalu banyak yang keluar, dia cukup disumbat dengan satu kain, dia sudah berhenti di situ karena sifatnya itu kental. Jadi dia lengket. Kalau kena kain itu langsung lengket di situ, tidak tembus. Berbeda dengan darah istihadhah. Kalau darah istihadhah, apalagi kalau keluarnya banyak, satu kain kursuf itu tidak cukup untuk menyumbat, pasti tembus di situ, pasti netes. Nah jadi di masa Rasulullah kalau orang yang sudah kena istihadhah itu biasanya dia butuh lebih dari 2 atau 3 kain kursuf itu untuk menyumbat darah istihadhahnya agar tidak keluar. Nah ini untuk membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah itu memang sebagian ulama, kita sedikit singgung dulu masalah haid dan istihadhah ini. Sebagian ulama memang memberikan patokan itu dengan jumlah hari untuk haid dan istihadhah, khususnya para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Untuk haid itu dikasih patokan oleh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah secara umum maksud saya. Bukan hanya Imam Syafi'i saja. Dikasih patokan itu hanya 15 hari. Kalau ada kaum wanita yang haid 15 hari, hari ke-16 masih keluar darah, maka itu dihukumi istihadhah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i. Jadi patokan maksimalnya itu 15 hari. Lewat dari itu, pastikan itu istihadhah, maka kaum wanita lanjutkan sholatnya, sholat lagi kemudian puasa lagi. Kalau seandainya berada di dalam kondisi bulan Ramadan. Nah, tapi kalau mau lebih amannya kita melihat kepada kepada wujud darahnya. Meskipun di hari ke-16 masih keluar darah, tapi kalau darahnya itu masih berbentuk darah haid, ciri-cirinya darah haid, yaitu hitam, pekat, ada aromanya itu aroma darah kotor, karena memang darah haid itu adalah darah kotor yang dikeluarkan dari rahim. Kemudian bentuknya itu, wujudnya itu juga kental seperti itu, maka itu masih darah haid meskipun lewat dari 15 hari. Tapi kalaupun kurang dari 15 hari, tapi darahnya itu ngucur seperti orang luka, itu kan kalau orang luka itu kan pasti netes tuh. Anak saya itu kan kena luka di atasnya, di jidatnya ini. Itu robek ketika luka itu netes, ngucur darahnya itu, jadi mukanya tuh berlumuran darah pada saat luka itu. Karena darahnya darah segar. Nah, gambaran orang istihadhah itu juga seperti itu. Ngucur darahnya itu dari alat kelaminnya itu. Tidak bisa disumbat, sulit untuk disumbat. Nah, meskipun kurang dari 15 hari, tapi kalau wujud darahnya yang keluar seperti itu, maka itu darahnya darah istihadhah. Jadi lebih amannya cara kita membedakan haid dan istihadhah itu dengan melihat kepada wujud darahnya. Meskipun para ulama Syafi'iyah tadi ada yang membatasi dengan jumlah harinya. Dan ini masih dalam ranah masalah khilafiyah. Allahu a'lam bissawab. Itu tadi tentang, masih ada waktu sedikit bagi para jamaah, bila ada yang ingin didiskusikan kami persilahkan sebelum kita lanjut kepada bab yang baru. Bab yang berikutnya ini membahas tentang sholat menggunakan komis, pakai gamis. Nah, nanti akan kita gambarkan seperti apa gamis di masa Rasulullah SAW. Tidak sebagus gamis zaman sekarang ini. Kalau di masa Rasulullah gamis itu tidak ada kancingnya, jadi bagian kancingnya ini terbuka. Dan kalau orang pakai gamis
satu helai dipakai seperti ini, jadi kayak pakai jubah ini, jubah imam-imam apa namanya, kalau bapak pernah lihat imam Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, nah itu kan pakai apa itu istilahnya itu yang hitam itu kan, kadang ada yang hitam ada yang putih juga pakainya itu. Jadi kurang lebih gamis di zaman Rasulullah gambarannya seperti itu, dipakai di tangan seperti ini, dan kemudian bagian tengahnya ini tidak ada kancingnya, terbuka. Jadi orang kalau makainya itu ya dikemulkan seperti ini, dipegang. Atau ada cara ngancingnya itu nanti disebutkan pada bab yang berikutnya. Ini Rasulullah kasih arahan kepada salah seorang sahabat yang memang dia sering pakai gamis gitu. Sahabat yang kita ceritakan ini nanti, beliau jarang pakai pakaian yang sehelai dua helai, itu jarang, justru lebih sering menggunakan gamis. Nanti ada alasannya. Jadi bagian tengahnya ini terbuka, bagian jahitnya itu terbuka. Nanti ada arahannya dari Nabi SAW. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang didiskusikan di sekitar, masih ada beberapa menit lagi. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. An Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni rajulun asid. Wahai Rasulullah, saya adalah seorang pemburu. Nah ini, jadi ini alasannya. Alasan Salamah bin Aqwa ini sering menggunakan pakaian gamis itu tadi. Karena beliau sering berada ya memang profesi sehari-harinya beliau cari makannya dari berburu itu. Beliau bukan pedagang, bukan petani, tapi lebih sering cari makan dengan cara berburu tadi. Pemburu, kalau mau kita bayangkan kan, seorang pemburu itu dia akan lebih leluasa mengejar hewan buruannya itu kalau dia menggunakan pakaian yang bisa digantungkan, pakaian yang membentuk bagian tubuh, bisa digantungkan seperti itu. Dia lari itu lebih leluasa dibandingkan dia pakai sarung bagian bawah gitu, atau pakai seperti orang ihram itu kan, itu akan menyulitkan pergerakannya. Justru larinya akan terhambat, mobilitasnya akan terhambat, larinya, gerakan tangannya juga akan terhambat karena pakaiannya itu tadi dengan cara dikemulkan gitu kan. Kalau pakai pakaian yang pakai menggunakan sehelai atau dua helai kain itu kan cara menggunakannya dikemulkan begitu, akan terhambat gerakan tangannya. Sementara dia butuh tangan yang leluasa untuk bergerak, maka kemudian Salamah ini sering menggunakan pakaian berupa gamis. Minta izin kepada Nabi SAW, afa usolli fil qamisil wahidi, bolehkah saya sholat dengan menggunakan satu helai komis atau satu helai gamis. Jadi gamisnya cuma satu helai, dan panjang dari atas sampai ke bawah, menutupi sampai bagian auratnya. Rasulullah kemudian menjawab, qala na'am, iya silahkan, kamu mau sholat dengan gamis silahkan, tidak masalah. Tapi catatannya wazrurhu walau bisyaukatin. Tapi catatannya kamu kasih kancing gamismu. Nah ini tadi yang kemudian dijadikan catatan oleh para ulama. Gamis di masa Nabi seperti yang tadi saya gambarkan, kan bagian tengahnya ini tetap terbuka. Jadi pakainya seperti ini. Kalaupun dia lari, ini akan akan memudahkan gerakan kakinya, memudahkan gerakan tangannya. Misalkan dia mau pakai panah kah, atau mau pakai tombak, pakai hewan buruannya. Tapi ketika sholat, jangan jangan biarkan bagian kancing ini terbuka. Nah kalau kita bayangkan kan, seandainya Salamah ini hanya pakai satu helai gamis, berarti ini terbuka bagian ini. Ya karena memang kalau berburu kan tidak ada yang lihat. Namanya berburu itu kan pasti masuk ke daerah yang banyak binatangnya, bukan masuk ke daerah yang banyak manusianya. Kalau masuk ke daerah yang banyak manusianya ya ditutup auratnya. Ke pasar kah atau ke masjid kah ya tutup bagian bawahnya. Tapi kalau masuk ke suatu tempat yang banyak binatangnya ya bebas saja, terbuka seperti itu, tidak ada manusia yang lihat kan, seperti itu.
Makanya kemudian Salamah minta izin kepada Rasulullah, bolehkah saya sholat menggunakan gamis yang kayak gitu tadi modelnya? Rasulullah bilang, iya boleh, naam, silahkan pakai gamis yang seperti itu. Tapi catatannya wazrurhu walau bisyaukatin. Tapi kasih kancing di situ meskipun menggunakan duri-duri. Jadi dikasih kancing di situ untuk menutupi bagian yang ininya tadi. Karena itu tadi, kalau sholat kan meskipun sholat di tempat misalkan dalam hutan sholat atau di tengah padang pasir, meskipun sholat di tempat yang tidak ada manusianya, tapi kan menghadap Allah. Lalu menghadap Allah tutup auratnya. Nah, makanya diperintahkan oleh Rasulullah kasih kancing seperti itu. Makanya tidak seperti kalau zaman sekarang kan gampang, sudah ada kancingnya tergantung, sudah tinggal pasang. Kalau di zaman itu enggak, ditutup seperti ini baru kemudian dikasih duri-duri ya. Kalau zaman sekarang itu semacam peniti lah, dikasih peniti gitu, di duri-durinya kalau ditutup seperti itu baru kemudian digunakan untuk sholat, untuk menutupi bagian ininya tadi, bagian jaib atau bagian kain yang terbuka ini tadi, agar dia tertutup dan sampai ke bagian auratnya tadi, agar tidak tersingkap saat melakukan prosesi sholat. Nah, di sini sampai di sini dulu yang bisa kita bahas. Bab berikutnya masih tentang pakaian. Nanti kita bicara tentang pakaian kalau sempit seperti apa, kainnya sempit seperti apa, dan kemudian ada juga pembahasan bab tentang isbal, bab al-isbal fis shalah. Isbal, hukum isbal ketika sholat, dan kemudian ada pakaian-pakaian untuk kaum wanita juga nanti. Setelah selesai membahas pakaian untuk kaum pria, Imam Abu Dawud nanti juga akan membahas tentang pakaian-pakaian untuk kaum wanita. Berapa helai kaum wanita diizinkan untuk menggunakan pakaian untuk sholat? Kalau laki-laki kan 1 helai boleh, tapi lebih baik 2 helai. Kalau wanita berapa helai? Dan kemudian berapa helainya itu juga termasuk bagian penutup kepalanya menggunakan khimar. Itu nanti yang insya Allah akan kita bahas dalam bab-bab yang berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.